Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang baik dan tetap bersemangat, berpengharapan, dan melalui podcast ini kita boleh bersama-sama saling menguatkan. Ya, puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 saya akan baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, di sini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah, apa artinya? Sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya, di saat kita menerima Yesus, di saat kita ada di dalam Yesus, saat itu juga kita sudah diberkati. Seberapa banyak kita diberkati? Kita diberkati dengan segala. Alkitab mengatakan kita diberkati dengan segala. Artinya semua berkat rohani yang ada di surga. Haleluya. Di dalam bahasa asli, di saat kita ada di dalam Kristus, saat itu juga kita diberkati dengan semua jenis berkat yang ada di surga. Jadi, tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Banyak orang yang mengajarkan ketika Tuhan sudah memberkati kita, maka kita tidak perlu lagi meminta berkat lagi kepada Tuhan. Apakah benar demikian, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan? Apakah kita masih tetap minta untuk diberkati oleh Tuhan? Kita harus tetap minta. Kita harus tetap minta diberkati supaya Tuhan memberkati kita dalam segala sesuatu. Kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan saya, berkati usaha saya, berkati suami saya, berkati istri saya, berkati pelayanan saya. Kita memang sudah diberkati dengan semua berkat. Tetapi bagaimana caranya supaya semua berkat itu dimanifestasikan di dalam kehidupan kita? Nah, ini mungkin bisa menolong kita untuk memahami. Jadi ada arti kata berkat itu sendiri dalam bahasa Ibrani, barak. Ya, terjemahannya barak di dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani terjemahannya eulogia. Artinya memperkatakan perkataan yang baik. Kalau kita mau memberkati orang lain, kita harus membuka mulut kita dan memperkatakan perkataan yang baik terhadap orang itu. Kalau kita mau memberkati anak-anak kita, kita harus membuka mulut kita dan kita harus memperkatakan perkataan yang baik kepada anak-anak kita. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana caranya kita diberkati? Dengan perkataan. Pembahasan ini akan berbicara mengenai hal ini. Siapa yang bisa memberkati? Yang pertama tentunya Tuhan. Tuhan bisa secara langsung memberkati kita melalui firman-Nya. Tuhan bisa secara langsung memberkati kita melalui firman-Nya. Yang kedua, kita bisa menerima berkat dari seseorang yang punya otoritas. Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang kita akan bahas sedikit mencatat bahwa Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub dan Esau. Yakub memberkati ke-12 anak-anaknya. Hari ini kita akan belajar dari Abraham. Kita sudah diberkati, tetapi kenapa? Kita harus tetap minta kepada Tuhan untuk memberkati kita. Kita akan lihat di dalam teks Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di sini Allah berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Ini adalah janji Allah buat Abraham. Kabar baiknya adalah kita adalah keturunan Abraham. Artinya kita juga akan menerima janji ini digenapi atas kehidupan kita. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan Allah memberkati Abraham, betul ya? Ini adalah pertama kalinya Allah berbicara kepada Abraham. Dan Allah memberkati Abraham. Jadi Abraham sudah diberkati Allah. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 14, setelah Abraham meninggalkan Kanaan, Abraham bertemu dengan seorang imam besar yang bernama Melkisedek. Abraham bertemu dengan Melkisedek yang membawa roti dan anggur. Kemudian Melkisedek memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Kemudian apa yang dilakukan Melkisedek? Melkisedek memberkati Abraham. Bagaimana caranya?
Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bagaimana cara Melkisedek memberkati Abraham? Lalu dia memberkati Abraham, katanya. Nah, bagaimana cara Melkisedek memberkati Abraham? Dengan perkataan, katanya. Nah, di sini dikatakan katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Wow. Sebelumnya Abraham sudah diberkati oleh Allah pada waktu Allah memanggil Abraham pertama kali. Dan sekarang kita lihat di dalam teks ini, Allah memberkati Abraham lagi melalui imam besar. Ini sangat menarik sekali. Abraham sudah diberkati, tetapi Allah memberkati lagi melalui Melkisedek, imam besar. Selanjutnya beberapa tahun kemudian Ishak lahir. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kita pasti sudah tahu ceritanya. Ketika Abraham dicobai, apa yang dikatakan Allah di dalam Kejadian 22? Kita perhatikan baik-baik. Ya. Kejadian 12, Abraham sudah diberkati oleh Allah waktu pertama kali Abraham dipanggil Allah. Betul? Kejadian 14, Allah kembali memberkati Abraham melalui Melkisedek. Tidak sampai di sini. Perhatikan baik-baik. Kemudian Allah memberkati Abraham kembali di Kejadian 22 di Bukit Moria. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Di sini Tuhan berkata, "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak." Tunggu dulu. Bukankah sebelumnya Allah sudah mengatakan demikian? Mengapa Allah mengatakan lagi? Kita perlu mengingat prinsip ini, saudara yang kasih Tuhan. Kita memang sudah diberkati, tetapi Tuhan tetap mau agar kita meminta pada Tuhan untuk memberkati kita. Karena memang akan selalu ada berkat yang baru yang sudah saatnya akan diberikan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan tetap mau kita berkata, berkati usaha saya Tuhan, berkati hari-hari saya hari ini, berkati pekerjaan saya, berkati kesehatan saya, berkati keuangan saya, berkati toko saya, pelayanan saya, suami saya, istri saya. Percayalah, Tuhan pasti senang memberkati kita. Percayalah, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan lihat Ishak, anak Abraham, di dalam Kejadian 25 ayat 11. Kejadian 25 ayat 11 di sini dikatakan Allah memberkati Ishak. Pertanyaannya, apakah Ishak sudah diberkati? Sudah. Pasal berikutnya terjadi kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal. Sekalipun Ishak sudah diberkati Tuhan, bukan berarti tempat Ishak tinggal tidak bisa mengalami kelaparan. Tidak ada masalah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah meluputkan Ishak dari kelaparan dan memberkati Ishak. Perhatikan Kejadian 26 ayat 1-5. Di sini dikatakan, "Tinggallah di negeri ini, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Padahal pasal sebelumnya sudah dikatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Dan pasal berikutnya Allah berkata lagi, "Aku akan memberkati engkau." Wow. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita sudah diberkati. Nah, supaya berkatnya bisa dimanifestasikan di dalam kehidupan kita, mari kita terus perkataan yang baik atas kehidupan kita. Perkatakan perkataan yang baik atas usaha kita. Perkatakan perkataan yang baik atas pelayanan kita. Mari kita terus perkataan yang baik atas suami kita, istri kita. Mari kita terus perkatakan perkataan yang baik atas apa yang sedang kita kerjakan. Kalau berkatnya belum dimanifestasikan, jangan kecewa. Ada saatnya, ada timingnya. Nanti pasti semua berkatnya akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan, Dia, Tuhan Allah kita, yang memberikan janji adalah setia. Selamat menikmati berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, shalom.